Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer yang telah lulus P3K tahap 1 dan seluruh fresh graduate yang telah lulus seleksi CPNS formasi tahun anggaran 2024. Saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu kabar gembira yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu terkait dengan proses yang telah dilalui oleh Bapak Ibu melalui seleksi CPNS maupun P3K 2024 dan telah dinyatakan lulus. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Satu, bahwa beberapa instansi atau daerah telah melantik CPNS maupun P3K. Walau pada surat terakhir BKN dan Menpan RB bahwa proses pengangkatan CPNS terhitung paling lama 1 Juni 2025 dan pengangkatan P3K paling lama 1 Oktober 2025. Tetapi satu kemungkinan yang telah ditekankan oleh BKN dalam surat edaran dengan nomor 2933 bahwa sepanjang tidak bersalahan, maka jelas pelantikan CPNS dan P3K bisa mendahului batas akhir pengangkatan sebagaimana telah disampaikan. Kemudian, bila kita hubungkan dengan apa yang telah diinstruksikan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, sebagaimana telah diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara, bahwa pengangkatan P3K dan CPNS 2024 dipercepat Bapak Ibu. Sehingga nantinya per 18 Maret terbit surat edaran BKN dan Menpan RB. Informasi terbarunya Bapak Ibu bahwa ada kabar gembira untuk Bapak Ibu CPNS dan P3K 2024. Banyak beredar informasi mengatakan bahwa walau nantinya diangkat bulan April, Mei, Juni, dan seterusnya sampai Oktober, namun TMT-nya per 1 Maret. Lalu pertanyaan, gaji mulai Maret juga kah? Atau bagaimana? Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu, simak informasi berikut secara lengkap dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton. Demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada informasinya. Bila TMT, semua CPNS dan P3K, walau pelantikan bulan berikutnya, ada dua hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu. Pertama, TMT gaji perdana kapan mulai dihitung? Dan yang kedua, dirapel atau bagaimana? Nah, ini adalah sampel pertanyaan beberapa subscriber kita yang mengatakan terkait dengan pengangkatan ini Bapak Ibu. Di mana pengangkatan itu ada hubungannya dengan penggajian. Karena sebagaimana pengalaman bahwa SK terbit lalu SPMT-nya menyusul. Ada juga SK terbit sekaligus SPMT, maka langsung gajian Bapak Ibu. Nah, untuk merespon kedua pertanyaan ini mengenai TMT gaji perdana kapan dimulai, kemudian karena tadi yang disampaikan bahwa walau diangkat di bulan berikutnya, namun TMT-nya tetap 1 Maret, berarti prediksi gaji mulai Maret, April, dan seterusnya itu dibayar. Dalam arti itu dirapel Bapak Ibu. Itu dua pertanyaan. Nah, mengenai CPNS dan P3K wajib pahami hal ini. Sesuai dengan apa yang telah ditanyakan tadi mengenai TMT gaji, kemudian mengenai pembayaran gaji atau dirapel itu. Nah, kedua hal ini juga wajib diketahui oleh seluruh Bapak Ibu CPNS maupun P3K. Yang pertama, SK terbit, SPMT juga terbit, bisa langsung gajian. Ya, ada apa dengan itu? Karena memang ya apabila SK
demikian juga dengan SPMT beriringan atau TMT yang sama, maka gajinya juga adalah sesuai dengan tanggal SK atau SPMT. Yang kedua, SK terbit, SPMT menyusul di bulan berikutnya. Dengan demikian, gaji menyusul sesuai dengan SPMT. Nah, kedua hal tersebut Bapak Ibu wajib dipahami ketika nanti mungkin ada kebijakan daerah atau instansi yang mengangkat Bapak Ibu sebagai CPNS maupun P3K, tentunya ada ketentuan dalam hal pemberian gaji kepada Bapak Ibu, baik untuk CPNS maupun P3K. Seterusnya Bapak Ibu, sesuai dengan pengalaman. Biasanya gaji dibayarkan pertama, per TMT-SK. Nah, misalnya, apabila ditetapkan 1 Maret atau 1 April, maka jelas mulai di bulan April atau Maret. Kemudian, per TMT-SPMT. Nah, kebanyakan SK tidak bersamaan dengan SPMT. Atau TMT-SK dengan TMT-SPMT itu tidak bersamaan. Misalnya, dilantik pada bulan April, lalu SPMT-nya itu 1 Juli. Maka jelas pembayaran gaji adalah Juli, sesuai dengan anggaran instansi yang telah mengangkat Bapak Ibu sebagai CPNS maupun P3K. Kesemuanya itu adalah tergantung kebijakan masing-masing instansi. Namun satu hal yang menjadi pertanyaan lagi, bagaimana dengan semua P3K? Ada P3K teknisi, ada guru, ya, demikian juga dengan CPNS. Dalam hal pengangkatan sebagaimana telah diinstruksikan oleh Presiden Prabowo Subianto, yang telah diumumkan secara langsung oleh Menteri Sekretaris Negara pada 17 Maret 2025, maka jelas itu adalah satu hal yang sangat mengembirakan seluruh Bapak Ibu CPNS maupun P3K. Tapi satu hal yang paling menarik, kalau pengangkatan P3K paling lama 1 Oktober 2025, lalu bagaimana dengan para P3K guru? Tentu dilema Bapak Ibu ya, kalau 1 Oktober. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam surat edaran BKN terbaru tersebut dengan nomor 2933 per 1 Juni untuk CPNS adalah batas akhir paling lama, per 1 Oktober untuk P3K juga batas akhir paling lama. Tetapi bisa kita prediksikan bahwa semua CPNS wajib tuntas per 1 Juni dan semua P3K wajib tuntas per 1 Juli. Itulah informasinya Bapak Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.